Pada awalnya, sikap Luh Manis sangat baik kepada mertuanya. Setelah usia Pak Made Basur semakin renta dan agak sedikit mulai cerewet, mulai saat itulah sikap asli menantunya tampak, apalagi ia sedang mulai hamil muda. Terima kasih telah menonton di channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Di sini banyak cerita-cerita menarik. Kisah penyesalan seorang anak yang terlambat. Wayan Dharma adalah anak sematawayang Pak Made Basur. Sampai saat ini, Wayan Dharma dibesarkan oleh seorang ayah karena ibunya telah meninggal sejak ia masih kecil. Pak Made Basur dikenal sosok laki-laki yang ulet bekerja dan sabar. Ia kerap bercerita dengan anaknya berbagai pengalaman hidup. Namun, kondisi matanya yang buta tak pernah ia ceritakan kepada anaknya. Mataku buta sebelah. Sengaja kurahasiakan kepada Dharma. Ia tak perlu tahu sekarang. Nanti pada saatnya, waktu yang tepat akan kusampaikan kepadanya. Pak Made Basur selain ramah, ia adalah orang yang sangat bijaksana dan dermawan kepada tetangga. Pak Made, aku sangat bangga memiliki teman seperti dirimu, karena anakmu sudah berhasil kau didik walaupun tanpa didampingi istrimu. Dan ia menjadi anak yang patuh dan sekarang telah bekerja. Aku hanya bisa bersyukur, Nek. Tapi janganlah terlalu berlebihan menyanjung diriku. Sebagai orang tua, aku telah berusaha berbuat yang terbaik. Masalah hasilnya, aku berserah saja kepada nasib, Nek. Masalah nasib, semua orang tahu nasib. Kamulah yang sangat berperan juga dalam hal ini sebagai orang tua. Itu tak bisa dielakkan. Kata orang tua itu disebut sukses apabila anaknya menjadi orang sukses. Keberhasilan Made Basur mendidik anaknya Wayan Dharma sudah terdengar di seluruh desa. Ia menjadi panutan oleh masyarakat. Wayan, ayah bangga telah bisa membesarkan dirimu hingga kamu mendapat pekerjaan sekarang. Tapi ingatlah, keberhasilan itu selain karena usahamu sendiri. Kau jangan lupa peran orang tua, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, kepada leluhur. Janganlah kau menjadi anak yang sombong, Wayan. Wayan Dharma mendengarkan dengan baik nasihat ayahnya. Sambil mulutnya komat kamit, sepertinya menunjukkan sikap setuju. Beberapa tahun kemudian, kodrat sebagai seorang manusia, Wayan Dharma pun memiliki pasangan hidup yang bernama Luh Manis. Pada awalnya, sikap Luh Manis sangat baik kepada mertuanya. Setelah usia Pak Made Basur semakin renta dan agak sedikit mulai cerewet, mulai saat itulah sikap asli menantunya tampak, apalagi ia sedang mulai hamil muda. Luh Manis mulai mengeluh dengan kelakuan mertuanya yang mulai cerewet. Beliwayan, aku perlu bicara denganmu. Sudah tak kuat aku menahan perasaan. Orang tuamu sangat cerewet sekali. Masakanku sering dibilangnya tidak enaklah. Kencing sembarangan. Pusing kepalaku.
Ayo, titip sajalah bapakmu di panti jompo. Kita kan masih cukup bekal. Toh sekali-sekali kamu bisa menengoknya suatu saat. Bersabar dan bertahanlah sedikit istriku. Aku adalah anak satu-satunya di keluarga ini yang dibesarkan oleh ayahku yang sangat menyayangi diriku. Bila aku menuruti perasaanmu, mengikuti keinginanmu, tentu aku akan dicap anak durhaka istriku. Ketidakharmonisan keluarga Wayan Darmo mulai tampak. Istrinya pun Luh Manis terus-menerus mendesak Wayan Darmo agar mengajak orang tuanya dan menitipkan di panti jompo. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Wayan Darmo pun mengalah, menitipkan orang tuanya di panti jompo. Nah, kenapa dirimu mengajak aku ke sini, nak? Aku tinggal di rumah saja. Di belakang rumah saja aku taruh, nak. Biar aku dekat kencing, nak. Biar aku bisa memanggil dirimu, nak. Tenanglah, Pak. Tinggal di sini saja dulu. Suatu saat aku pasti mengunjungimu, Pak. Akan aku selalu tengok dirimu, Pak. Wajah menantunya tersenyum puas. Di awal-awal bulan, khususnya bulan pertama dan kedua, anaknya Wayan Darmo rajin mengunjungi orang tua. Selanjutnya, semakin jarang dan semakin jarang. Apalagi perut istrinya semakin membesar. Namun Pak Made banyak dihibur teman-temannya yang senasib. Karena terkadang ia bicara lucu. Di panti ia banyak memiliki teman-teman curhat dan berbagi pengalaman hidup. Selama di panti jompo, Pak Made Basur disenangi teman-temannya karena ia banyak punya cerita. Dan ia sama sekali tak menyinggung kenapa salah satu matanya buta. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Pak Made Basur semakin menurun. Ia menyadari nanti suatu saat agar ia mempunyai cerita diketahui oleh anaknya, maka ia bercerita kepada teman-temannya bahwa matanya yang buta itu telah diberikan donor kepada anaknya. Karena sewaktu kecil ia pernah jatuh di sebuah jurang, tertusuk pohon mata anaknya, sehingga matanya lah yang didonorkan kepada anaknya. Waktu itu ia ditemani ibunya yang sedang mencari sayuran di sebuah tebing dan ibunya meninggal di tempat. Hal ini dikabarkan kepada anaknya. Petugas panti pun dengan cepat mencari ambulan dan mengirim Pak Made Basur ke rumah sakit. Tetapi sayang seribu sayang, ayah Wayan Darmo sudah mengemuskan napas terakhir. Maafkanlah aku, ayah, karena aku tidak bisa membalas budi. Terasa sesak dada Wayan Darmo setelah mendengar cerita dari teman-teman ayahnya bahwa matanya adalah donor dari mata ayahnya. Ia mengerti sebegitu besar kasih sayang dan pengorbanan orang tuanya, tetapi ia tidak bisa membalas dengan baik.
Ayah, ayah. Entah di mana kau berada sekarang, ayah. Maafkanlah anakmu, ayah. Maafkanlah, karena aku adalah anak durhaka, ayah. Mohon maaf, ayah. Maafkan aku, ayah.